Salam satu bangsa Indonesia, kami datang lagi. Timnas Indonesia datang kembali. Arab Saudi ngamuk, Ultras Garuda bajak tiket round 4. Supporter timnas nilai pemberian jatah tiket jauh dari kata adil. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu. Karena satu like dan satu dari kalian itu ternyata bisa mengurangi satu angka pengangguran yang ada di Indonesia. Dan kalau sudah saya ucapkan terima kasih. Langsung saja kita gas ke pembahasannya. Dengan fokus persiapan di atas lapangan, misi besar Garuda dan bahkan 100% lebih wajib dimenangkan adalah ketika menjamu Arab Saudi di King Abdullah Sports City Stadium. Kita pasti ingat dan merasakannya. Betapa nyebelinnya mereka saat jadi tuan rumah plus segala drama yang terjadi setelahnya. Termaksud ketika menjelang hari-hari pertandingan ini. Wala asli tambah nyebelin. Dan perihal laga di King Abdullah Sports City Stadium. World tiketnya sudah bisa diakses dan dibuka dengan berbagai kategori termurah bahkan di bawah harga tiket timnas di GBK. Sesuatu yang pasti bakal membuat tiket UI ini bakal cepat ludes. Bahkan ada kemungkinan membajak tiket dari fans Arab Saudi itu sendiri. Akan tetapi, ternyata pihak Federasi Sepak Bola Arab Saudi ngamuk enggak terima jaket tiketnya dibajak. Dan ini ada alasan masuk akalnya, tapi ada juga cara mengakalinya. Lantas bagaimana caranya? Let's go kita bahas satu persatu soal pertiketan. Kita semua kini sadar zaman-zaman dulu itu tuh sakit banget. Piala Dunia selalu ramai. Tapi kita cuman bisa ikut nobar jadi komentator, jadi bahan meme. Kali ini beda. Kali ini kita serius. Garuda udah enggak mau lagi sekedar numpang lewat. Targetnya jelas, masuk ke panggung terbesar bukan cuman Asia, tapi dunia. Nah, tapi perjalanan menuju mimpi itu tidak gampang. Sejak awal round 4 diumumkan, ribetnya luar biasa. Mulai dari drama pemilihan tuan rumah yang entah kenapa jatuhnya lagi-lagi ke Arab Saudi dan Qatar sampai akhirnya sekarang masalah krusial soal alokasi tiket. Tapi benar kalau bicara soal kreativitas supporter Indonesia jangan pernah diremehkan. Kita punya cara licik tapi halal. Udah jadi rahasia umum kalau jatah tiket awal cuma 8% kapasitas King Abdullah Sports City Stadium. Tapi realita di lapangan bisa berkali-kali lipat. For Hon, suasana stadion itu bagian dari strategi. AFC bisa atur jadwal, pelatih bisa atur taktik, Erick Thohir bisa atur diplomasi. Tapi atmosfer itu ditentukan oleh siapa yang duduk di tribun. Nah, masalahnya tiket buat fans kita cuma 8% alias 5.200 kursi. Sementara melansir dari pemain ke-12, tiket tuan rumah udah dibuka. Harganya murah parah. Bayangin aja Rp90.000 harganya. Udah bisa nonton Arab Saudi versus Indonesia di Stadion Mega King Abdullah lah. Ini lebih murah dari tiket Liga 2 di tanah air. Tapi jangan remehkan Ultras Garuda. Kita udah terbiasa cari jalan lain. WNI yang kerja di Saudi banyak banget. Ada yang bahkan udah naturalisasi jadi warga sana. Mereka bisa beli tiket pakai ide lokal. Trik sederhana tapi efeknya dahsyat. Tahun lalu kita udah buktiin di round 3. Secara resmi cuman 5.000 tiket. Nyatanya stadion yang sama full merah putih. King Abdullah berubah kayak GBK mini. Arab kaget, fans mereka melongok. Media asing sampai bikin headline. Indonesia turn away game into home game. Dan hasilnya timnas kita bisa tahan imbang di kandang lawan. Tapi masalahnya trik ini udah kebaca sama Federasi Arab Saudi. Laporan terbaru SFF alias Saudi Arabian Football Federation ngamuk karena kejadian tahun lalu bikin chaos. Melansir dari komunitas supporter Garuda Saudi, alasannya seperti kursi rebutan fans. Indo kebiasaan duduk sembarangan dan enggak peduli nomor kursi. Makanya giliran laga akan dimulai bentrok sama fans lokal. Inilah yang ingin dicegah oleh Federasi Sepak Bola Arab Saudi sebagai alasan agar fans timnas Indonesia tidak membajak jatah tiket tuan rumah.
Tapi menariknya, komunitas supporter Garuda di Saudi tersebut juga memberikan solusi. Saat sekarang ada aturan ketat. Kalau tetap nekat beli tiket jatah Saudi tetap dipersiapkan, tapi dilarang pakai atribut merah putih. Plus harus duduk sesuai nomor. Ya elah, ini sih agak ngeselin tapi ya mau gimana. Saudi kan emang negara yang ketat. Kalau ada chaos lagi bisa-bisa ditahan keamanan stadion nanti. Ujung-ujungnya malah gagal mendukung timnas. Ya, kalau kalian masih ingat, padahal dulu Ultras Garuda menyambut fans Arab Saudi dengan sangat aman, nyaman di GBK. Tapi sekarang tidak ada lagi perusahaan di round 4, semua soal gengsi dan ambisi melihat negaranya lolos ke Piala Dunia. Yang bikin ramai bukan cuman kita, fans Irak pun ngamuk. Mereka ngerasa diperlakukan enggak adil. Coba bayangin lawan Indonesia di stadion netral. Mereka dapat jatah 50-50 alias setengah kapasitas. Tapi giliran lawan Arab Saudi cuma 5.200 kursi, sampai ada fans Irak bernama Ali Muhammad yang posting di Facebook. Pertandingan versus Indonesia, 32.500 kursi dialokasikan untuk supporter Irak 50% kapasitas. Pertandingan versus Arab Saudi, hanya 5.200 kursi, 8% kapasitas. Komentar langsung banjir. Ada yang bilang, kalau gitu jangan ada tuan rumah. Semua harus netral. Dan ada juga yang sinis. Pertandingan versus Indonesia, 32.500 kursi dialokasikan untuk supporter Irak 50% kapasitas. Pertandingan versus Arab Saudi, hanya 5.200 kursi, 8% kapasitas. Ini jelas merupakan ketidakadilan bagi supporter kami oleh AFC. Fans Irak tambah benci ke Arab, tapi anehnya malah kagum sama Indonesia. Mereka lihat kreativitas Ultras Garuda yang pintar nyari celah. Dan inilah yang bikin dunia sepak bola kadang absurd. Bukan cuman taktik pelatih, bukan cuman formasi, tapi diplomasi supporter bisa jadi faktor X.